Negara kita negara bahari. Dari Sabang sampai Merauke, ribuan gugusan pulau, garis pantai yang sangat panjang, serta luas laut yang dimana 75% wilayah Indonesia adalah lautan, menjadikan Indonesia sebagai negara bahari yang begitu terkenal di dunia. Demikian juga Papua, bagaimana mengawal dan menjaga begitu banyak gugusan pulau yang ada di negeri ini. Untuk itu telah hadir bersama-sama Roland di siang hari ini. Kita akan mengenal lebih dekat Lantamal 10 Jayapura. Bersama saya ada Bapak Laksamana Pertama TNI Yeheskel Katiandagu SEMM. Terima kasih Bapak sudah bersedia bersama-sama Roland hari ini. Kita akan mengajak Bapak berdiskusi dan pemirsa juga bisa menyimak dan mengetahui seperti apa Lantamal 10 Jayapura. Ya Bapak langsung saja, mungkin bisa menceritakan secara singkat berdirinya Lantamal 10 Jayapura. Pasti pemirsa ingin tahu bagaimana sampai hadirnya Lantamal 10 di Jayapura. Baik, Mbak Loren, TNI Angkatan Laut sebenarnya itu digelar ada beberapa armada ya. Dulu kita mengenal cuma ada satu armada, yaitu berada di Surabaya, lalu menjadi 2 armada dan sekarang menjadi 3 armada. Proses berkembang secara baik di Indonesia ini, salah satunya sekarang ada Koarmada 1 yang berada di Jakarta, Koarmada 2 itu ada di Surabaya, kemudian Koarmada 3 yang baru saja itu berdiri di Sorong beberapa tahun yang lalu. Nah, kita sekarang Lantamal ini mengalami dinamika yang cukup tinggi juga seiring dengan berkembangnya armada itu sendiri. Jadi sebenarnya Lantamal ini sudah berdiri di tahun 1960. Waktu itu namanya adalah Kodamar. Ya, Kodamar. Nah, lalu diresmikannya itu pada tahun 1963 pada tanggal 22 Agustus. Nah, itu diresmikanlah menjadi betul-betul Kodamar yang berada di Jayapura. Nah, Kodamar itu akhirnya di tahun 1967 itu berubah juga, tetapi diberi embel-embel ya, atau ada belakangnya lagi, yaitu Kodamar 10. Nah, sekarang kita namanya Lantamal 10, bentuknya X gitu ya. Kalau dulu Kodamar tapi angka 10. Nah, itu seiring dengan mulai dihitung dari arah barat sampai ke timur. Nah, kita ke bagian yang pada saat itu menjadi Kodamar 10. Itu diberikan ada 3 komandan dengan nama Kodamar itu. Nah, lalu yang berikutnya di tahun 1970 itu sendiri, Kodamar berubah menjadi Kodairal. Nah, di sana komandannya bernama Panglima, jadi sebutannya adalah Pangdairal, itu tahun 1970. Nah, kita juga mengalami sebutan itu, artinya Panglima kita itu ada 6 orang yang disebut Pangdairal, atau itu menjadi 6 orang. Nah, seiring dengan itu juga perubahan armada tahun 1985, Dairal ini berubah menjadi Kodairal, menjadi Lantamal-Lantamal. Nah, kembali lagi kita menjadi Lantamal 10. Bahkan sempat kita diturunkan menjadi Sional. Nah, kita Lantamalnya ada di mana? Lantamalnya berada di Ambon. Kita sempat diturunkan di tahun 1985 itu. Nah, akhirnya di tahun 1992 kita pada tanggal 23 September kita Sional berubah kembali menjadi Lantamal 5. Nah, sekarang Lantamal 5 ada di Surabaya. Nah, kita menjadi Lantamal 5 pada tahun 1992 di Jayapura ini sendiri. Dan sebutan itu menjadi dan Lantamal. Itu ada 11 komandan Lantamal. Nah, lalu di tahun 2006 sendiri
Lantamal itu berubah menjadi Lantamal bernomor kembali. Artinya kita kembali menjadi Lantamal X yang sekarang dikenal itu seperti Romawi. Nah, jadi kita kalau di sini biasanya foto-foto itu Lantamal 10. Nah, sampai dengan sekarang. Nah, saya menjadi komandan Lantamal yang ke-13 di sebutan Lantamal 10 itu sendiri. Nah, di jumlah total secara keseluruhan itu saya menjadi komandan Lantamal yang ke-30 dengan seiring perubahan-perubahan itu tadi. Demikian sejarahnya Mbak Loren. Ya. Berarti cukup panjang ya kalau dihitung Panjang dari sekali, iya. 1960 Iya. sampai di 2020. Iya. Berarti sudah tidak diragukan lagi ya Ya, perkembangannya amin, sampai di iya. Lantamal 10 pada saat ini atau Lantamal X tadi disebut. Iya. Berarti tadi dikatakan Bapak sudah 30 kali pergantian komandannya. Iya. Bapak yang ke-30 ini. Iya. Kalau kita lihat seperti tadi Olen sampaikan di awal, cukup luas wilayah kita ya, perairan. Iya. Kalau Papua sendiri seluruhnya berapa nih Ya. keluasan kita? Tadinya kan kita mengenal hanya Papua saja. Dan seiring dibentuknya armada, maka kita dibawa armada 3 atau Koarmada 3. Di sana dipimpin oleh seorang panglima berbintang 2, panglima Koarmada 3. Itu panglima Koarmada 3 membawai ada 4 lantamal, Mbak. Yaitu di Ambon, kemudian di Sorong, yang sekarang ini ada bersama-sama berdampingan dengan Panglima Koarmada, kemudian Lantamal Jayapura ini, Lantamal 10, kemudian Lantamal Merauke. Jadi 9 di Ambon, 10 di Jayapura, kemudian 11 itu ada di Merauke, 14 itu berada di Sorong. Jadi kita punya 4 Lantamal. Di bawah Nah. Armada 3 ya. Armada 3. Nah, bagaimana dengan wilayah kerja kita? Nah, wilayah kerja kita dengan seiring dibentuknya Lantamal tadi, maka kita sekarang berada di Jayapura di bagian timur daripada Papua. Nah, Papua sendiri kan sekarang dibagi menjadi 2, Papua dan Papua Barat. Nah, kita sekarang ini berada di wilayah perbatasan yang paling timur. Mulai dari titik 0 sampai dengan kita berada di sebelah barat daripada Biak, Selat Yapen itu, kemudian Serui sampai ke utara. Dan uniknya kita ini, kita berada di utara kita ini ada Samudra Pasifik, yang kebetulan Amerika sendiri kan sangat membanggakan yang namanya Pacific Ocean ya, atau Armada Pasifik ya, atau Pacific Fleet lah ya, itu disebut-sebut itu. Nah, Indonesia punya Samudra Pasifik yang kebetulan berada di Papua, maka kita menjadi bangga. Saya sampaikan kepada prajurit bahwa kita di sini ini menjadi bagian daripada Indonesia yang bagian timur. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih untuk masuk ke Papua ini, dan tidak semua orang mungkin bisa memiliki psikologi yang kuat ya. Dan terutama begitu mau masuk sini pikirannya pasti malaria, ya kan, takutnya di sana ya. Dan lagi mungkin mataharinya lebih banyak di sini, panas juga ya. Tetapi ini bagi kami prajurit yang ada di sini adalah sebuah pengabdian yang sangat mulia, kayak gitu, Mbak Loren. Baik, Ya. menarik sekali ya. Tadi Bapak sampaikan bahwa kurang lebih ada 4 Lantamal, Armada 3, dan kita tahu cukup luas ya wilayah Papua. Salah satu tadi Bapak sampaikan bahwa Pasifik yang menjadi satu kebanggaan juga bagi TNI Angkatan Laut. Kira-kira bagaimana Bapak menghadapi, apalagi kita ada di berbatasan langsung dengan Papua New Guinea, dan di Merauke juga kalau dilihat kita berbatasan juga dengan Australia. Untuk pengamanan seperti itu, kira-kira ada trik khusus tidak dari Angkatan Laut? Pertama untuk pasukan, apalagi perairan ini cukup luas ya, bukan seperti darat biar kita bisa berjalan sebagainya, tapi ini laut cukup luas. Kira-kira apa strateginya untuk daerah-daerah yang terutama rawan konflik ini? Salah satu strategi Angkatan Laut itu dengan menggelar kekuatannya. Selain kapal perangnya, dia juga menggelar lantamalnya. Bahkan koarmadanya. Sekarang kan sudah dikembangkan koarmada 1, 2, 3.
Nah, Koarmada 3 juga begitu. Strateginya menggelar salah satunya adalah Lantamal. Lantamal ini dalam tugas pokoknya adalah mendukung satuan-satuan operasi Angkatan Laut. Jadi dimanapun Angkatan Laut sedang beroperasi, kami Lantamal salah satunya ikut mendukung satuan operasi itu. Dan sekarang wilayah kerja kita sendiri kan sudah dibagi sedemikian rupa. Maka Lantamal sendiri dilengkapi, Mbak. Mbak sekarang berada, Mbak Loren, di markas komando Lantamal ini. Ini salah satu penggelarannya. Nah, kemudian di bawah markas komando Lantamal 10 ini ada penggelaran yaitu Satuan Kapal Patroli. Kita memiliki KRI, kita memiliki KAL, kita memiliki Patkamla, kita memiliki Combat Boat, kita memiliki Sea Raider. Nah, ini yang nanti digelar di laut. Dan tidak ketinggalan lagi, kita juga menggelar yang dinamakan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan. Nah, di sini digelar juga ada Batalion Marinir sejumlah 459 prajurit kita yang siap untuk menghadapi ancaman selain KRI itu sendiri. Bahkan kita juga digelar yang namanya satu lanal, Mbak. Kebetulan ada di Biak. Kemudian masih ada kaki-kakinya lagi. Kita dilengkapi dengan posal-posal. Posalnya mulai digelar mulai dari sebelah timur sampai ke barat atau dari barat ke timur, mulai dari Skosai, Sarmi, Mapia, Nabire, Serui. Nah, ini diduduki oleh kita sehingga itu menjadi mata telinga kita. Sehingga kalau nanti misalnya ada gejolak-gejolak atau ancaman yang sifatnya terhadap Papua, mereka menjadi mata telinga kita. Termasuk apa? Posal-posal lanal-lanal kita termasuk Lantamal ini menjadi mata telinganya daripada TNI, dalam hal ini TNI Angkatan Laut. Ini yang akan memberikan informasi. Informasi ini tidak cukup dari kita. Kita melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua ini. Sehingga komponen masyarakat yang berada di Papua ikut bersama-sama menjaga kedaulatan kita. Termasuk hukum kita yang kita tegakkan di laut. Kita juga menggelar operasi di laut secara terbatas di lingkungan Papua ini, khususnya di Jayapura. Demikian, Pak Loren. Nah, jadi berarti tidak perlu khawatir ya dengan kekuatan yang se-fight itu, kemana saja kita berlayar pasti aman ya, karena kita pasti selalu aman. Ya. Tadi saya kurang tangkap berapa kira-kira total personil yang ada di Lantamal 10 ini? Ya, kebetulan Angkatan Laut sendiri sekarang sedang menggelar kekuatannya yang berada di wilayah kerja saya, Lantamal 10 itu ada 1.547 personil, termasuk dilengkapi dengan alutsista. Jadi dari kapal tadi itu, KRI, Kapal Perang Republik Indonesia, kemudian Patkamla, kemudian KAL, Combat Boat, Sea Raider, termasuk kita punya, jangan khawatir, ada Swambut. Jadi kita punya kapal-kapal yang beroperasi di rawa-rawa. Kita disiapkan ya oleh pimpinan kita. Jadi dalam rangka untuk menjaga NKRI di Jayapura ini. Ya, khususnya Jayapura ya. Papua secara umum ini karena luas sekali ini ya. Nah, ada 4 Lantamal tadi saya bilang ya. Bagus sekali. Jadi kurang lebih 1.547. Wow, luar biasa. Ini kita harus berikan aplaus karena ada 1.500 personel yang siap mengamankan Laut Jayapura maupun Papua ya. Ya, kita akan break sejenak. Kami masih akan kembali dalam dialog para kita. Tetap bersama kami dalam iNews Papua.